Banyak pemain diaspora yang datangkan, Betul. tapi terlihat banyak pemain lini belakang. Apakah memang lini belakang ini menjadi concern terutama dari Sintayong? Dari 17 bagian besar memang pemain lini belakang yang didatangkan, dan ini menjadi salah satu indikasi bagaimana kemudian pertahanan menjadi salah satu fokus. Tapi kan kita lihat dulu bicara levelnya di mana, kemudian bermain secara kompetitif. Ya baik Bu Maruf, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita. Pemirsa tentunya kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di SCTV saat lagi. Atau manapun yang memang secara standar kualitas. Indonesia. Inilah line up dari tim nasional Indonesia. Sempat masuk dalam kotak karena dianggap tidak perform di beberapa pertandingan. Ini adalah komposisi Jordi Dewangga dan Sandy. Semua mata dan Sandy Walsh. Ketika Jordi Amat melakukan debut, dia dipuji karena kualitas passingnya. Sandy Walsh akan ditunggu apa kemudian sesuatu yang bisa diberikan kepada timnas Indonesia. Sintayong yang melatih. Ya, baru saja tendangan awalan di babak didampingi Sandy Walsh karena di bek kanan sudah ditempati oleh kapten ke-11 Asnawi Mangkualam. Sedangkan di bek kiri pemain asal Persib Bandung Muhammad Edo Febriansyah juga bermain. Kita lihat Asnawi kini yang bermain di Korea sama Jongnam. Pelanggaran tadi cukup mendapatkan kritikan tidak mencetak gol di Liga 1 sampai minggu ini, Bung Maruf. Betul, dan memang ini sempat kemudian ada kalkulasi apakah memang Dendi yang diturunkan atau justru ada nama lain. Taruhlah misalnya menempatkan pemain Stefano Lillipali yang memang meskipun dia seorang gelandang tapi cukup dia lebih punya naluri mencetak gol dibandingkan dengan Dendi. Tapi ini kan opsi ya, dan saya pikir mungkin Sintayong memilih Dendi karena merasa bahwa ini sudah kerjasama sudah cukup lama, sudah kenal, dan kadang seorang penyerang tidak selalu bicara soal berapa gol yang diciptakan. Memang bicara gol yang diciptakan, tapi juga bicara bagaimana kontribusi yang dilakukan supaya timnya bisa, rekan-rekannya bisa mencetak gol juga. Sangat dinantikan dan sangat diharapkan. Asnawi kini pemain Indonesia akan tendangan bebas buat MNC Group khususnya. Oh, sangat bebas tadi. Shooting yang sangat bagus dari Velimir Balakov berhasil digagalkan oleh Nadeo. Muhammad Edo Febriansyah. Sayang di posisi bek kiri, Sen Patitama tidak bisa bermain karena mengalami cedera, Bung Maruf. Ya, kita harus menunggu ya. Pelan-pelan ini sepertinya selalu menjadi surprise ya dalam setiap pertandingan untuk timnas Indonesia ya. Karena selalu ada pemain yang ketika harusnya dia siap tampil ternyata tidak bisa tampil karena cedera. Jadi seperti punya penampilan itu dicicil satu dan nanti diharapkan puncaknya adalah ketika Piala Asia, Bung. Jadi kejutan buat lawan tentu saja ya. Oh, umpan yang sangat baik kini berhasil diambil oleh Ricky Kambuaya. Umpan langsung ke depan dan dicuri di kotak penalti. Tendangan bebas dan juga penalti dan juga tendangan penjuru, peluang yang sangat baik buat Indonesia. Oh, pendek datangnya. Kita kembali kepada Jordi Amat. Oh, pelanggaran sangat keras tadi. Tampilan pertama Sandy Walsh, pemain dari klub Mechelen Belgia. Oh, sangat baik. Kita lihat Sadil Ramdhani, pemain asal Sabah. Masih Sadil, dribble yang sangat baik.
baik pelanggaran tadi dilakukan dengan solorannya yang menghadapi bola. Siapa akan lakukan? Sadir Ramdhani. Oh, tinggi tadi sayang pemirsa. Enggak. Umpan panjang. Oh, maksudnya ke Negaso, bukan sebuah pelanggaran. Ada Malis tadi. Mali Adam, pemain kelahiran Jakarta, masih meliuk-liuk tadi umpan kepada Asnawi. Pada Alfreda Dewangga. Umpan langsung ke depan, sangat baik, tidak offside kah? Langsung dikuasai para pemain Indonesia. Angkat langsung. Oh, tidak berhasil, kita lihat tadi. Menghindari pertarungan di lini tengah. Tapi itu sejauh ini bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia. Jordi Amat lepaskan umpan langsung ke depan. Hampir saja lolos tadi, kita lihat. Oh, sangat bebas shootingnya. Gol! Oh, sungguh indah, sungguh indah. Bagaikan torpedo yang langsung menusuk lambung kapal Bung Maruf dan langsung menjebol gawang untuk bisa mengubah skor menjadi 1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik Bung Maruf. Sungguh cantik Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana kualitas dilakukan oleh Dendi. Membuang bola, Dendi melihat posisi dari penjaga gawang Babayev tadi. Dan dengan sangat cerdik, bola lambung turun ke bawah dan membuat Indonesia unggul dengan skor 1-0. Dendi menjawab apa yang coba kritik-kritik yang disampaikan. Dendi menunjukkan bahwa sangat cantik, macan, manis dan cantik tadi. Gol dari Dendi Sulistiawan untuk bisa mengubah skor. Dan kita juga berharap bahwa permainan para pemain dari Timnas Indonesia menjadi lebih rapi dan kemudian lebih menjanjikan dari sisi bagaimana cara pergerakan yang dilakukan. Nadeo coba dikejar tadi, kita lihat. Setelah penampilan terakhir ada Malis di tim nasional senior. Ya, namanya sempat menjadi perbincangan ketika uji coba menghadapi Chelsea waktu itu, Bung, di bawah Timnas Indonesia ketika di eranya Rahmat Darmawan. Dan secara kualitas memang memiliki teknik individu yang sangat baik ya, ada Malisnya. Betul. Sempat dipuji juga oleh Sinta. Ada Murad, ada Tirkisov melakukan pagar betis. Marklock, umpan langsung ke depan, berbahaya. Oh, nyaris kita lihat tadi. Itu tadi hanya video ilustrasi, bukan kejadian sebenarnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat ketika bertemu Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang akan digelar di Bahrain National Stadium ini menjadi laga penting bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. Dukungan penuh dari supporter di tanah air serta sambutan hangat dari para penggemar di Bahrain diharapkan bisa menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk mencatatkan hasil positif. Dengan komposisi tim yang semakin solid, pelatih Shin Tae-yong berharap anak asuhnya dapat melanjutkan tren positif setelah hasil imbang tanpa gol melawan Australia di Jakarta. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi ujian yang tak kalah berat, tetapi para pemain Timnas Indonesia tetap optimis bisa membawa pulang hasil yang memuaskan. Skuad Timnas Indonesia dalam kepercayaan diri tinggi. Timnas Indonesia datang ke Bahrain dengan rasa percaya diri tinggi, apalagi setelah performa solid di laga-laga sebelumnya. Kehadiran dua pemain naturalisasi baru, Maes Hilgers dan Eliano Reijers, yang telah resmi bergabung dan memberikan tambahan kekuatan di lini belakang dan tengah, menjadi faktor penting. Keduanya sudah berlatih dengan baik dan siap memberikan kontribusi maksimal. Shin Tae-yong menegaskan bahwa skuadnya telah menjalani persiapan matang. Pertandingan melawan Bahrain adalah momen kunci bagi kami. Tim sudah berlatih keras dan saya yakin dengan kemampuan anak-anak. Kami berharap bisa bermain maksimal dan mendapatkan hasil positif. Saya optimis, dengan semangat dan kerja keras, Indonesia bisa melaju lebih tinggi, ujarnya dalam konferensi pers. Selain Hilgers dan Reijers, pilar-pilar andalan lainnya seperti Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand dipastikan tampil dalam performa terbaik mereka. Para pemain diharapkan bisa menampilkan permainan agresif dengan pressing tinggi yang telah menjadi ciri khas tim selama ini. Bahrain, lawan tangguh dengan rekor kuat di kandang. Meski Indonesia datang dengan optimisme, Bahrain bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Tim tuan rumah memiliki rekor kuat ketika bermain di kandang dan dikenal sebagai tim yang sulit ditembus. Dengan dukungan penuh dari supporter mereka, Bahrain dipastikan akan memberikan perlawanan sengit. Namun, Indonesia juga memiliki modal penting berupa kekuatan di lini belakang yang solid dan serangan balik cepat yang kerap membahayakan lawan. Dalam pertandingan terakhir, pertahanan Garuda Jaya terbukti mampu menahan serangan Australia, dan diharapkan bisa mengulanginya saat menghadapi Bahrain.
dukungan supporter jadi motivasi tambahan. Salah satu kunci keberhasilan timnas Indonesia selama ini adalah dukungan luar biasa dari supporter. Meski bermain di luar negeri, tak sedikit supporter Indonesia yang hadir di stadion untuk memberikan semangat langsung. Di Bahrain, para penggemar Garuda sudah terlihat memenuhi tribun, membawa bendera merah putih dan memberikan dukungan vokal bagi tim kesayangan mereka. Kami sangat bersyukur atas dukungan supporter Indonesia, baik di sini maupun di rumah. Itu memberikan motivasi lebih bagi kami di setiap pertandingan. Semoga kami bisa memberikan hasil yang terbaik untuk mereka. Jika tak kapten tim, harapan untuk melaju lebih tinggi. Laga melawan Bahrain adalah salah satu dari sekian banyak rintangan yang harus dilalui Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan performa yang semakin solid dan skuad yang penuh semangat, harapan besar dipasang agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dan melaju lebih jauh di kompetisi ini. Semoga seluruh pemain timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik di laga ini. Kami semua berharap Indonesia bisa melaju lebih tinggi dan terus mendekati mimpi bermain di Piala Dunia, ujar seorang supporter di Jakarta yang menonton bersama di acara nobar. Kini, semua mata tertuju pada pertandingan ini. Dengan tekad dan semangat yang kuat, timnas Indonesia diharapkan mampu membungkam Bahrain dan membawa pulang 3 poin penting demi menjaga asa untuk melaju lebih jauh di kualifikasi. Semoga skuad Garuda terus terbang tinggi.